Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudza Indrayanti dengan NIM channel D023005 dari Prodi Perpajakan kelas F Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Definisi PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban wajib pajak agar tidak harus membayar seluruh pajak penghasilan terutang di akhir tahun pajak. Angsuran ini merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang yang akan dihitung dan dilunasi di akhir tahun pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama ada pajak yang bersifat final. Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan non-final. Contoh PPh pasal 22 final adalah pemungutan atas penjualan bahan bakar minyak atau BBM oleh Pertamina kepada agen atau penyalur. 2. Pajak masukan PPN yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan PPN hanya dapat dikreditkan jika memenuhi syarat formal dan material, seperti memiliki faktur pajak yang sah dan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Pajak yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Pajak yang dibayar atas transaksi atau penghasilan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau penghasilan kena pajak wajib pajak tidak dapat dikreditkan. 4. Pajak luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan dengan batasan tertentu sesuai pasal 24 UU PPh, yaitu tidak melebihi jumlah pajak yang terutang di Indonesia. Selanjutnya ada konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. A. Dasar hukum PPh pasal 25. Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pengenaan dan pembayaran PPh pasal 25 antara lain 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. 3. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Perdirjen terkait pelaksanaan teknis dan administrasi. B. Konsep perhitungan PPh pasal 25, yaitu angsuran PPh pasal 25 dihitung sebagai berikut. Angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun sebelumnya dikurang kredit pajak dibagi 12. Konsep pencatatan akuntansi PPh pasal 25. Dalam mencatat PPh pasal 25, akuntansi mengikuti prinsip 1. Akrual basis atau akrual. Pengakuan beban dan pendapatan dilakukan saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayar. 2. Matching principle atau prinsip kecocokan. Beban pajak diakui dalam periode yang sama dan mekanisme pengkreditan pajak. A. Dasar perhitungan angsuran. Angsuran PPh pasal 25 umumnya dihitung berdasarkan PPh terutang pada surat pemberitahuan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Artinya PPh terutang pada SPT tahunan PPh tahun sebelumnya setelah dikurangi PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak ketiga seperti PPh pasal 21, 22, 23 dan atau pajak atau PPh luar negeri pasal 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Contoh, jika PPh terutang dalam SPT tahunan 2023 adalah 120 juta, maka angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2024 adalah 10 juta per bulan atau 120 juta dibagi 12 bulan. B. Sifat angsuran. PPh pasal 25 bersifat angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pembayaran ini tidak boleh diwakilkan. Sekian pembahasan materi saya tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Lebih dan kurang saya mohon maaf.